roller ringan sama dengan akselerasi, roller berat sama dengan top speed. Nah itu salah. Kapan kita harus nurunin roller? Nah terus kapan kita harus naikin roller? Nah jadi gini, kali ini saya mau bahas soal racikan kirian. Contohnya kayak roller, perperan, persipiti, persentri, mangkok ganda, kampas ganda. Pokoknya masalah kirian lah. Tapi konten kali ini kita bahas roller dulu lah. Ini pembahasan kompleks tapi jarang, atau mungkin gak pernah dibahas sama mekanik lain. Jadi ilmu mahal ini. Jadi siapin diri kalian, karena ini isinya daging. Ini ilmu saya dapat berdasarkan riset sama pengalaman saya sendiri. Ini catatan penting, kirian gak nambah top speed, kirian cuma memindahkan tenaga atau meratakannya. Contoh, yang tadinya tenaganya cuma gelak di bawah, kita racik kiriannya supaya tenaganya dari bawah ke atas bisa ngisi terus. Nah kayak gitu. Tapi performa bawahnya yang tadinya galak agak sedikit berkurang karena dipindah dari bawah ke atas. Nah begitu juga sebaliknya. Tapi bang, saya main kirian top speed saya nambah. Itu karena sebelumnya tenaganya gak maksimal, gak keluar maksimal. Setelah kalian dapat racikan yang pas, jadi top speednya bisa nambah. Padahal putaran mesin atau area mesin cuma segitu-gitu aja. Hal yang sering salah dalam mainan roller kayak gini. Roller ringan sama dengan akselerasi, roller berat sama dengan top speed. Nah itu salah. Ini balik lagi ke karakter mesin masing-masing. Ada yang namanya mesin overbore, overstroke, sama square. Nah intinya gini, overbore itu horsepower, sedangkan overstroke itu torsi, dan square itu rata. Nah balik lagi kita ke soal kirian, biar kalian gak salah paham soal roller. Dulu saya juga mikirnya gini, roller ringan sama dengan akselerasi, roller berat sama dengan top speed. Nah itu salah. Tiap mesin punya karakter dan power band yang berbeda. Nah di sini kita usahain supaya dari RPM bawah sampai atas itu tetap terjaga dalam power band. Maksudnya kayak tetap di jalur power band lah. Nah kalian pasti nanya, apa itu power band? Nah power band itu rentang RPM di mana tenaga mesin paling ngisi. Nah makanya kita racik kiriannya supaya tenaga mesin itu nggak lepas dari power band, dari bawah sampai atas tetap ngisi terus. Kalau keluar dari power band, mesin terasa kosong, nahan, atau cuma teriak doang gak lari. Kapan kita harus nurunin roller? Nah waktu yang pas nurunin roller, ketika kita gaspol di putaran atas jarak panjang, mesin gak terlalu teriak kayak nahan gitu lah. Speed gak nambah, pokoknya rasanya mesin masih bisa teriak lagi, cuman gak bisa kayak nahan gitu, pokoknya nahan lah. Nah itu kita harus turunin rollernya. Atau misalkan kayak gini, 0 sampai ke 60 itu berasa nahan, terus pas udah lewat 60 baru mesin kayak lari banget. Nah itu perlu diturunin rollernya, karena dari RPM bawah ke tengah itu putaran mesin kurang, jadi RPM gak nyampe power band lah. Nah terus kapan kita harus naikin roller? Nah waktu yang pas saat naikin roller kayak gini, pas kita gaspol mesin udah teriak sejadi-jadinya tapi top speed gak nambah. Tapi jarang sih mesin teriak sejadi-jadinya, biasanya kan limit gas dikit, limit. Nah kayak gitu, itu waktunya naikin roller. Karena pibel terlalu cepat naik, jadi kita naikin rollernya supaya pibel itu gak terlalu cepat naiknya. Nah ini gak bisa jadi patokan, tapi biasanya secara garis besarnya kayak gitu. Soal roller silang atau rata, saya sendiri sebenarnya lebih suka yang rata. Karena kayak gini, misalkan kalian silang dari roller 9 sama 11, saya mending ambil yang 10. Kecuali misalkan kalian pakai roller 9 keringanan, terus yang 10 keberatan. Nah kalian bisa silang biar dapat 9,5. Nah kayak gitu. Karena